Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sebentar lagi akan kita mulai untuk kegiatan silaturahmi kita dengan rekan-rekan Bapak Ibu Guru BK di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih sebelumnya bagi Bapak Ibu Guru BK yang sudah menunggu di dalam kegiatan pagi hari ini. Kita akan langsung mulai untuk kegiatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Kalau tahun sebelumnya kita langsung bisa silaturahmi. Kalau tahun lalu kita adakan di SMA Negeri 5 Kota Bukit Tinggi. Memang dengan kondisi pandemi saat ini silaturahmi kita beralih ke virtual seperti itu. Nah, namun harapannya tidak mengurangi esensi dari nilai silaturahmi itu sendiri. Insya Allah di pagi hari ini kami dari Politeknik Kaltek Riau sedikit ingin menyampaikan informasi, kemudian berjumpa ke Bapak Ibu seperti itu. Meskipun berjarak antara Pekanbaru dan Bukit Tinggi, harapannya dengan kegiatan ini dan kemajuan teknologi kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual seperti itu. Nah, izinkan Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Edi Triprayitno di Politeknik Kaltek Riau, diamanahkan sebagai Kepala Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru di kampus Politeknik Kaltek Riau. Nah, insya Allah nanti pada pagi hari ini kita akan ada beberapa hal yang nanti kita akan sampaikan seperti itu. Nanti juga jika ada waktu, Dr. Dadang juga akan bergabung dengan kita. Beliau nanti akan sedikit memberikan materi kepada Bapak Ibu semuanya. Harapannya ini juga bisa menambah pengetahuan lebih oleh Bapak Ibu yang ada di Kota Bukit Tinggi seperti itu. Dan Bapak Ibu guru yang bergabung di pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selain saya, kami di Studio Politeknik Kaltek Riau juga ditemani oleh tim penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Kami juga mengundang beberapa rekan-rekan kami nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan kurang lebih mungkin 1-2 jam di pagi hari ini seperti itu. Nah, untuk memulai pada pagi hari ini kita akan sedikit main games Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga lebih semangat nanti untuk mengikuti pada kegiatan sosialisasi di pagi hari ini. Kita sudah menyiapkan games Kahoot Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga familiar terhadap games ini, atau nanti kalaupun misalnya Bapak Ibu belum bergabung, nanti silahkan kita akan undang untuk bisa bermain untuk di games Kahoot ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh kameranya diaktifkan misalnya supaya nanti kita bisa lihat wajah Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu silakan, ini ada games Kahoot. Bapak Ibu bisa nanti langsung ketik kahoot.it, bisa buka melalui browsing di Google atau apa, ketik kahoot.it. Nah, nanti kita sudah siapkan 3 orang pemenang dari sini. Nanti kita akan mendapatkan door prize dari Politeknik Kaltek Riau. Bapak Ibu dari panitia sudah menyiapkan khusus untuk rangkaian kegiatan roadshow di Kota Bukit Tinggi ini seperti itu. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan beberapa roadshow juga dengan rekan-rekan guru BK yang ada di Provinsi Riau maupun di luar Provinsi Riau. Kemarin kita alhamdulillah berkesempatan untuk tatap muka langsung dengan Bapak Ibu, rekan-rekan guru BK di Kota Dumai. Sebelumnya ada di Kota Duri, sebelumnya juga di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Alhamdulillah saat ini kita bisa berkesempatan dan bersilaturahmi terhadap Bapak Ibu guru BK yang ada di Kota Bukit Tinggi seperti itu. Kita masih tunggu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa bergabung untuk ketik kahoot.it. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu live-nya sekarang pakai laptop, nanti tinggal klik new tab aja, nanti ketik kahoot.it. Kalau misalnya Bapak Ibu aksesnya menggunakan handphone, silahkan Bapak Ibu bisa di backspace, kemudian ketik Google di kahoot.it. Nah, sebagian sudah ada kemudian Pak Bahri, ada Bu Rahmi, silahkan yang lainnya masih kami tunggu. Kita akan mulai permainan untuk mengawali kegiatan pagi hari ini. Kita akan memainkan games Kahoot. Kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sana. Harapannya nanti bisa menambah semangat, paling tidak lebih fun seperti itu di kegiatan pada pagi hari ini. Di pagi hari ini juga kita lebih santai Bapak Ibu, lebih nanti kita harapannya lebih banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya terkait informasi dari Politeknik Kaltek Riau seperti itu. Nah,
Nanti setelah saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai Politeknik Altek Riau, insya Allah Dr. Dadang beliau Direktur Politeknik Altek Riau 2 periode. Nah, nanti beliau juga akan memberikan sedikit materi seperti seminar kecil-kecilan seperti itu kepada Bapak Ibu semuanya seperti itu. Nah, sudah ada 5 orang yang bergabung di sini. Ada Bu Rika, ada Pak Badrun, kemudian ada Bu Anita, ada Pak Bahri, sama Bu Rahmi. Silakan ibu-ibu yang lainnya, kami masih tunggu untuk permainan di Kahoot di pagi hari ini. Silakan langsung Bapak Ibu buka aja di Google, bisa Bu, Pak, tinggal ketik kahoot.it. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kode pinnya 1081549. Nah, itu kode pinnya. Saya ulangi lagi, 1081549 itu kode pinnya. Sudah ada 7 orang yang bergabung. Mungkin rekan-rekan pendamping juga bisa bergabung juga supaya memeriahkan di kegiatan pada pagi hari ini. Nah, ini luar biasa, cukup lengkap dari Bapak Ibu guru yang ada di Kota Bukit Tinggi. Harapannya nanti kalau misalnya di lain waktu kita dengan kondisi yang lebih baik, mungkin kita bisa langsung silaturahmi dengan Bapak Ibu guru BK yang ada di sana seperti itu. Silakan Bapak Ibu, masih 7 orang yang baru bergabung, mungkin rekan-rekan pendamping juga bisa bergabung juga di kegiatan pagi hari ini sebelum kita memulai untuk kahoot.it. Kode pinnya 1081549. Nah, itu Bapak Ibu. Gimana cara bergabungnya, Pak? Oke. Silakan Pak, untuk bisa buka, Bapak bisa pakai handphone atau pakai laptop. Kalau pakai handphone, kalau misalnya Bapak lagi live di Zoom, bisa di backspace, dipencet tombol home-nya, nanti Bapak Ibu bisa ketik di Google, buka Google-nya. Nah, kahoot.it. Nah, kahoot.it, terus masukkan kode pinnya 1081549 seperti itu. Nanti kita juga sudah menyiapkan tambahan bagi Bapak Ibu. Nanti kita akan mengirimkan door prize sama ada hadiah khusus. Kita sudah menyiapkan voucher juga bagi Bapak Ibu. 3 orang pemenang di permainan kali ini. Nah, ini Bapak Ibu saya akan contohkan untuk bagaimana caranya kalau misalnya untuk bergabung di sini. Nah, yang pertama tadi kita ketik baik itu melalui handphone atau mau melalui laptop atau komputer PC. Bapak Ibu ketik kahoot.it. Setelah ketik kahoot.it, nah Bapak Ibu masukkan kode pinnya tadi. Nah, kode pinnya yang tadi sudah ada di layar 1081549 seperti itu. 1081549. Nah, 1081549, kemudian setelah ini silahkan Bapak Ibu kasih nama, misalnya namanya Pak siapa atau Bu siapa seperti itu. Nah, misalnya ini. Kita masih tunggu Bapak Ibu karena waktunya masih cukup panjang. Kita masih tunggu paling tidak dari belasan Bapak Ibu yang hadir di sini, paling enggak 10-an sudah bisa bergabung seperti itu untuk di ini. Silahkan kahoot.it. Nah, Bapak Ibu nanti bisa gunakan juga kalau yang belum pernah menggunakan ini. Ada Kahoot, ada Quizzes, macam-macam untuk aplikasi permainan interaktif dengan yang nanti bisa diterapkan ke anak didik Bapak Ibu seperti itu. Kamu silahkan. Wah, luar biasa, sudah ada banyak di sini. Bapak Ibu, kita ulangi lagi nanti kahoot.it. Silahkan. Kalau misalnya pakai laptop tinggal new tab aja, di komputer PC sama juga. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai handphone, kemudian saat ini lagi Zoom meeting juga, nanti tinggal keluar aja, tapi jangan leave di Zoom-nya. Tinggal keluar, nanti buka Google-nya kahoot.it, masukkan PIN-nya tadi Bu, Pak. PIN-nya ada 1081549. Sudah ada 14 orang alhamdulillah yang bergabung di pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita masih tunggu sekitar 2-3 menit lagi sebelum kita akan memulai permainan di Kahoot ini. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Sudah ada 14 orang. Ada yang mau dibantu Pak? Mungkin silakan kalau ada yang mau dibantu. Boleh, nanti kita akan pandu dari sini yang belum bergabung. Silakan.
Boleh di chat kalau misalnya di menu chat yang ada di Zoom. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa bergabung, nanti kita akan pandu Bapak Ibu semuanya seperti itu. Kita sudah menyiapkan pertanyaannya kurang lebih sekitar 12 pertanyaan bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti harapannya Bapak Ibu tinggal bisa menjawab pertanyaan itu baik melalui handphone ataupun melalui laptop atau komputer PC seperti itu. Nah, pertanyaannya hanya benar atau salah Bapak Ibu. Jadi lebih mudah, lebih sudah ada 15, ada tambahan dari Bu Afrianti. Silahkan yang lainnya Bapak Ibu, kita masih tunggu. Sayang kalau dilewatkan, kita sudah dari panitia sudah membuat atau menyiapkan paket yang nanti akan kita kirimkan Bapak Ibu. Selain nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan, bagi pemenang nanti akan mendapatkan voucher juga dari kami seperti itu. Yuk silakan Bapak Ibu, kita masih tunggu 1 menit lagi. Sudah ada 15 yang bergabung dari rekan-rekan guru BK Bukit Tinggi seperti itu. Kita masih tunggu 1 menit lagi. Baik, terima kasih ada Bu Yuli bergabung, sudah ada 16. Mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan kalau misalnya masih ingin mencoba untuk bergabung, ketik kahoot.it. Ada Pak Elza. Terima kasih Pak Elza. Apa kabarnya Pak? Semoga sehat. Bapak Ibu juga yang lain di sana semoga sehat juga. Mohon maaf kami belum bisa silaturahmi langsung ke sana, tapi harapannya dengan silaturahmi virtual ini esensinya sama seperti itu. Oke, sudah ada 19 orang, luar biasa, sudah banyak yang ikut. Kita mungkin akan langsung memulai pada games untuk Kahoot di pagi hari ini. Bapak Ibu, soalnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone, mungkin saya akan pandu membacakan pertanyaannya. Nanti di layar handphone Bapak Ibu tinggal pencet benar atau salah seperti itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu aksesnya di pagi hari ini menggunakan laptop atau komputer, mungkin soalnya nanti juga akan muncul di situ seperti itu. Baik, sudah ada 20 orang yang bergabung. Kita akan mulai Bapak Ibu, siap-siap. Oke. Permainan akan kita mulai. Nah, ini pertanyaan benar atau salah ya. 3, 2, 1, saya akan bacakan soalnya. PSUD merupakan jalur pendaftaran Politeknik Caltech Riau yang bebas biaya, benar atau salah? Nah, kalau benar Ibu silakan Bapak Ibu pencet yang warna biru, kalau salah pencet yang warna merah, seperti itu. Silahkan. PSUD merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di PCR yang gratis biaya pendaftarannya, benar atau salah? Silahkan. Oke, 11 orang yang menjawab benar, masih ada juga yang belum menjawab juga. Kita akan cek skornya. Bapak Ibu semakin cepat menjawab, poinnya akan semakin tinggi. Nah, luar biasa ini, saya kurang tahu Pak Badrun dari sekolah mana ini, nanti mungkin bisa di rename kalau untuk ininya. Oke, pertanyaan berikutnya. Great Pyramid terletak di lokasi yang bernama Giza Necropolis, benar atau salah? Nah, pagi-pagi Bapak Ibu udah diajak untuk mikir sedikit. Nah, benar atau salah Bapak Ibu? Peluang Bapak Ibu 50-50, 50%. Benar atau salah? Nah, silahkan di handphonenya tinggal pencet warna biru atau warna merah seperti itu. Oke, 6 orang yang menjawab benar. Nah, 5 orang menjawab salah. Bapak Ibu yang lainnya silahkan menjawab juga, jangan sampai kalah. Nah, pertanyaan berikutnya, sorry, kita akan cek dulu untuk luar biasa. Oke. Jembatan Suramadu termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia, benar atau salah? Kalau benar warna biru, kalau salah warna merah. Silahkan Bapak Ibu tinggal pencet saja, yang kalau misalnya di handphone tinggal pencet saja. Benar atau salah Bu? Pak, Jembatan Suramadu merupakan 7 keajaiban dunia. Biru benar, merah salah. Oke, 11 orang. Ada juga yang jawab benar. Nah, luar biasa. Oke Pak Zadrizal. Wah, ke nomor 2 Pak, masih nggak apa-apa. Wah, nomor 1 Pak Syaliman. Oke. Plekmatis merupakan tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Benar atau salah?
Flegmatis merupakan tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Oke, Bapak Ibu silahkan benar. Kalau benar biru, kalau salah merah. Silahkan langsung dipencet. 3, 2, 1. Oke. 4 orang yang benar, jawabannya salah Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Ini Pak Udin, nanti boleh kita bantu untuk mukanya ditampilkan ya Pak Udin ya. Android dan Apple merupakan perusahaan yang memiliki hubungan keluarga kakak dan adik. Bener nggak nih Bapak Ibu? Nah, ini pemegang teknologi saat ini, Apple dan Android ini merupakan ada hubungan saudara kakak dan adik. Benar atau salah? Kalau benar Bapak Ibu pencet warna biru, kalau salah pencet warna merah. Semakin Bapak Ibu cepat menjawab, poinnya akan semakin tinggi. Oke, benar 10 orang menjawab benar, jawabannya salah Bapak Ibu, tidak ada hubungannya. Oke, Pak Udin masih nomor 1. Nah, pertanyaan ke-6 dari 10, selain memproduksi rokok, PT HM Sempurna Terbuka juga memproduksi minuman boba berkalsium tinggi. Benar atau salah nih Bapak Ibu? Ini pengetahuan umum saja nih Bapak Ibu. Silahkan. Benar, kalau benar biru, kalau salah warna merah. Benar atau salah nih Bapak Ibu? Oke. Silahkan Bapak Ibu. Oke, jawabannya yang benar salah Bapak Ibu. 11 orang yang menjawab. Wah, kita lihat juga skornya luar biasa. Pak Zadrizal, Pak Syaliman masih nomor 2. Pertanyaan berikutnya, benar atau salah? Politeknik Kaltek Riau didirikan pada tahun 2001. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini gedung zaman dulu nih Bapak Ibu. Benar atau salah? Politeknik Kaltek Riau berdiri tahun 2001. Nah, kalau benar biru, kalau salah warna merah. Benar atau salah? Kita tunggu. Oke. 3 orang yang menjawab benar. Bapak Ibu, Politeknik Kaltek Riau Segera Informasi memang didirikan tahun 2001. Nanti mungkin saya akan sedikit menjelaskan sejarahnya sedikit saja seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebutan pelayanan konseling sebelum BK adalah BP. Benar atau salah Bapak Ibu? Wah, harusnya ini jawabannya 100% benar semuanya. Nah, sebutan pelayanan konseling sebelum BK adalah BP. Benar atau salah? Kalau benar biru, kalau salah warna merah. Silahkan. Oke, 10 orang menjawab benar. Nah, ini banyak yang nggak jawab juga nih, mungkin masih bingung. Kita cek skornya. Wah, Pak Bahri luar biasa. Kemudian ada Pak Zadrizal. Nah, oke, nomor 3. Baik, pertanyaan ke-9. Hati Yang Kau Sakiti merupakan judul lagu sinetron Indosiar yang dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Benar atau salah Bapak Ibu? Hati Yang Kau Sakiti merupakan judul lagu yang dinyanyikan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Benar atau salah? Wah, harusnya ibu-ibu tahu nih kalau lihat sinetron Indosiar nih, yang suka nonton sinetron nih. Nah, kita masih cek Hati Yang Kau Sakiti. Luar biasa, 11 orang yang menjawab benar. Jawabannya salah Bapak Ibu. Luar biasa, Pak Bahri sering nonton sinetron ya Pak ya. Nemeni istrinya. Hari Pahlawan jatuh pada 10 November. Benar atau salah Bapak Ibu? Silahkan, benar atau salah? Hari Pahlawan 10 November, kalau benar warna biru, kalau salah warna merah. Nah, ayo Bapak Ibu silahkan. Oke, 10 orang yang menjawab benar, 1 orang menjawab salah. Nah, kita cek Bapak Ibu, nomor 3. Oke, ada Pak Saliman. Kemudian nomor 2 ada Pak Zadrizal, dan nomor 1 adalah kita cek. Oke Pak Bahri, nanti boleh tim saya minta di spotlight untuk ketiga pemenang di kegiatan pagi hari ini. Silahkan. Nah, kita boleh Bapak Ibu, Pak Bahri, Pak Zadrizal, nanti boleh di on cam kameranya supaya kita bisa langsung menyapa bapak-bapak semua yang ada di sini, karena kebanyakan yang menjawab bapak-bapak seperti itu. Nah, Pak Zadri, oke kita akan cek Pak Zadri. Oke, sebentar kita akan spotlight dulu Pak Zadri.
Pak Zadri, sebentar. Boleh saya dibantu untuk Pak Zadri? Oke, ini sudah dapat Pak Zadri. Oke, halo Pak Zadri dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Nah, kemudian ada Pak Bahri. Pak Bahri, boleh saya dibantu untuk Pak Bahri? Oh, sebelahnya juga nih Pak Bahri sama Pak Zadri. Sebelah-sebelahan ini ya Pak ya? Dari Oh, beda. Oke, sebentar. Pak Bahri, oh ini Pak Bahri dari Man 1 Bukit Tinggi, kemudian Pak Zadri dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi juga. Assalamualaikum, apa kabarnya Bapak-bapak semuanya? Boleh? Baik. Pak Bahri, apa kabarnya? Wah, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di pagi hari ini, menyempatkan waktunya untuk bisa silaturahmi dengan kami. Pak Zadri dari SMA 3, apa kabar Pak? Baik Pak. Alhamdulillah luar biasa. Salam buat Bapak Ibu juga. Wah, luar biasa nih. Banyak pendukungnya Pak Zadri, banyak pendukungnya nih. Ada Bapak dan Ibu yang membantu. Nanti hadiahnya bisa dibagi ya Pak ya sama yang di samping ya Pak ya. Ya, ini koordinator kita Pak, koordinator Ibu Nurlaili dan Pak Elza juga guru guru senior kita Pak. Baik, luar biasa. Ada Pak Elza juga dari SMA Negeri 3. Semoga masih keadaan sehat-sehat semuanya. Pak Elza, Pak Jandri, Pak Bahri. Nah, baik, nanti kita akan kirimkan hadiahnya untuk bapak-bapak semuanya. Namun mohon maaf juga, nanti boleh diisi formnya juga. Boleh diisi form yang ada linknya, tadi sudah kita kirimkan. Nah, ini Bu Eka baru ada masalah internet di SMA 4. Bu Eka, nggak apa-apa Bu, kita masih tunggu juga. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekedar intermezzo untuk di permulaan pagi hari ini sebelum nanti kita akan memulai terkait proses penerimaan mahasiswa baru dan sosialisasi yang ada di Politeknik Kaltech Riau. Terima kasih, luar biasa antusiasmenya dari Bapak Ibu semuanya cukup tinggi seperti itu. Nah, mengingatkan kembali Bapak Ibu, kita sudah mengirimkan link formulir yang ada di chat di Zoom meeting ini. Silahkan nanti Bapak Ibu diisi semuanya. Tadi Pak Zadri ada Pak Elza juga dengan Ibu juga, nanti boleh diisi semuanya masing-masing, diwajibkan untuk mengisi Bapak Ibu. Nantinya kita akan mengirimkan ke Bapak Ibu semua seperti itu di pengganti di kegiatan pagi hari ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan memulai di sesi pagi hari ini, saya izinkan sedikit untuk menyampaikan terkait informasi seputar Politeknik Kaltech Riau seperti itu. Nanti setelah ini mungkin Dr. Dadang juga akan menyampaikan materi terkait peranan Bapak Ibu semuanya menghadapi generasi-generasi yang saat ini itu mungkin sangat berbeda dengan generasi kita semuanya atau generasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, sedikit saya akan mempresentasikan mengenai Politeknik Kaltech Riau Bapak Ibu. Saya akan share untuk materi di pagi hari ini. Sebenarnya materi ini mungkin hampir sama dengan tahun sebelumnya yang kami sampaikan. Mungkin ada beberapa updatean dari kami bahwasanya di Politeknik Kaltech Riau alhamdulillah kita mulai tahun lalu sudah membuka untuk magister terapan, S2 terapan Bapak Ibu di Teknik Komputer. Ini merupakan magister Teknik Komputer terapan yang baru pertama kali di Sumatera. Itu alhamdulillah di Politeknik Kaltech Riau itu kita sudah buka untuk di Teknik Komputer terapan. Saya akan langsung, mungkin nanti harapannya Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya perlu kita diskusikan atau Bapak Ibu masih ragu atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, harapannya nanti langsung bisa ditanyakan ke kami semuanya seperti itu. Baik, ini selamat datang di Politeknik Kaltech Riau Bapak Ibu. Tadi disindir disebutkan juga di Games tadi tahun berapa Politeknik Kaltech Riau berdiri. Alhamdulillah kita tahun 2001 Bapak Ibu, mungkin ini juga hampir sama dengan yang kemarin tahun lalu juga sempat kita utarakan, sosialisasikan dengan pertemuan Bapak Ibu Guru BK di SMA 5 waktu itu seperti itu. Nah, mungkin sedikit merefresh saja untuk mengingat Bapak Ibu, kita Politeknik Kaltech Riau sudah 2001 hingga saat ini, kurang lebih tahun depan nanti kita akan road to 20 tahunnya Politeknik Kaltech Riau Bapak Ibu. Dulu didirikan oleh PT Kaltech, kalau sekarang namanya Chevron, kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau seperti itu. Nah,
Ini kita masih sama juga merupakan politeknik swasta. Alhamdulillah dari 2015 kita mendapatkan predikat ini dari perankingan yang ada untuk klasifikasi pendidikan vokasional swasta seperti itu. Boleh lanjut. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada beberapa tambahan yang mungkin di sini tidak ada seperti itu. Di Politeknik Altek Riau kita ada 2 program studi, yaitu Diploma 3 D3 dan Sarjana Terapan D4 seperti itu. Totalnya ada 10 program studi. Alhamdulillah untuk saat ini kita ketambahan 1 program studi baru, yaitu yang tadi saya sebutkan ada Magister Terapan. Kemudian nanti di tahun depan juga kita akan buka 2 program studi baru lagi untuk di bawah jurusan manajemen atau di bawah akuntansi seperti itu Bapak Ibu. Ini kita ada elektronika, komputer, telekomunikasi, mekatronika, akuntansi, itu untuk yang D3-nya. Kemudian untuk yang D4-nya itu kita punya elektronika, telekomunikasi, kemudian ada sistem informasi, kemudian ada teknik informatika, teknik listrik, dan teknik mesin. Itu overall mengenai program studi jurusan yang ada di tempat kami Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah kita hampir 70% itu akreditasinya sudah A. Nanti sistem informasi harapannya nanti tahun depan sudah keluar, tinggal menunggu jadwal reakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Bapak Ibu. Boleh kita langsung lanjut ke next ini jurusan teknologi industri, ada 6 program studi yang di dalamnya. Kemudian yang terakhir ini ada akuntansi. Nah, di akuntansi ini Bapak Ibu insya Allah tahun depan juga akan buka 2 program studi baru seperti itu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu saya akan menjelaskan mengenai penerimaan mahasiswa baru. Ini Sumatera Career Center kami. Nanti saya akan tunjukkan data-data mengenai hasil tracer study di Politeknik Altek Riau kalau misalnya waktunya masih mencukupi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mengenai penjaringan siswa unggul daerah. Beberapa waktu lalu mungkin di bulan awal Oktober kami sudah mengirimkan semua material berkas ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Harapannya Bapak Ibu sudah menerima berkas tersebut atau sudah ada di tangan Bapak Ibu. Namun kalau misalnya Bapak Ibu belum menerima, nanti insya Allah akan kita kirimkan softfile-nya. Kalau misalnya belum menerima, Bapak Ibu boleh langsung ditulis saja di chat di tempat kami, Pak, dari sekolah kami SMA ini atau SMK ini belum menerima, nanti insya Allah akan kita kirimkan lagi seperti itu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu untuk di Politeknik Altek Riau, karena setiap tahunnya memang ini tidak bosan-bosan kami sampaikan bahwasanya di kami setiap tahunnya jumlah yang masuk itu selalu dibatasi, rata-rata 550 sampai 600 mahasiswa Bapak Ibu. Alhamdulillah di tahun kemarin di masa pandemi, di saat mungkin beberapa kampus lain mengalami kesulitan dalam penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Politeknik Altek Riau antusiasmenya cukup tinggi, bahkan ini juga tertinggi di 3-4 tahun belakangan ini di saat pandemi ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tahun lalu kita menerima 597 mahasiswa dari hampir 4.300 sekian yang mendaftar ke tempat kami. Ini juga luar biasa, cukup tinggi Bapak Ibu. Kemudian selain ini kita juga tahun lalu membuka untuk Magister Terapan, kemudian jalur non reguler. Nanti saya akan sebutkan non regulernya itu apa saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari 550 sampai 600 yang tahun depan 2021 akan kita jaring, 50% sampai 60% itu kita akan ambil berdasarkan jalur penjaringan siswa unggul daerah ini. Artinya kalau misalnya tahun depan kita menerima 600 mahasiswa, lebih dari 300 mahasiswa sampai 320 kita akan ambil di penjaringan siswa unggul daerah. Nah, penjaringan siswa unggul daerah ini Bapak Ibu mempunyai 4 kelebihan. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, kuotanya masih tersedia cukup banyak Bapak Ibu. Jadi masih saat ini mungkin ada sekitar hampir sekitar 300-an yang sudah mendaftar. Nanti penutupannya sampai di 5 Maret. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu sekitar 3 bulan lagi untuk bisa menyampaikan informasi ini atau bisa merekomendasikan ke anak didik Bapak Ibu yang benar-benar mau melanjutkan studi ke Politeknik Altek Riau seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua, di jalur ini itu tidak ada ujiannya, tidak ada tesnya.
Nah, kita hanya mereview berdasarkan nilai rapot saja Bapak Ibu. Nah, nilai rapot yang akan kita review itu dari semester 1 sampai semester 4, artinya hanya kelas 10 dan kelas 11 saja seperti itu. Kemudian kelebihan yang ketiga, selain tadi tidak ada ujian, kuotanya masih banyak, dari segi biaya jauh lebih ringan dibanding biaya di jalur lainnya Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan share mungkin di slide terakhir ada nanti rincian biaya. Nanti Bapak Ibu bisa komparasi, bisa melakukan perbandingan antara jalur masuk di penjaringan siswa unggul daerah, kemudian dengan masuk jalur ujian seperti itu. Perbedaannya apa? Nah, yang keempat, selain tadi tidak biayanya lebih ringan, kemudian dari segi biaya pendaftaran juga tidak dibebankan, jadi biaya pendaftarannya gratis Bapak Ibu. Dan yang keempat, keunggulan di jalur ini bagi Bapak Ibu yang memiliki rekomendasi anak didik Bapak Ibu, prestasinya baik itu akademik maupun non-akademik, namun dari segi finansial berekonomi menengah ke bawah, Bapak Ibu bisa rekomendasikan di jalur ini untuk bisa mengambil beasiswa, seperti itu. Nah, beasiswa di Politeknik Kaltek Riau, Bapak Ibu, itu ada dua, yaitu beasiswa ketika baru mau masuk ke Politeknik Kaltek Riau atau dari kelas 12 mau lanjut ke Politeknik Kaltek Riau, dan yang kedua itu beasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa aktif, artinya dia sudah memiliki indeks prestasi seperti itu. Nah, biasanya di semester 1 atau 2 itu nanti akan ada beasiswa dari rekanan-rekanan yang bekerja sama dengan Politeknik, mulai pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi, kemudian beasiswa alumni, kemudian ada beberapa beasiswa dari industri lainnya seperti itu. Nah, selain ini, selain beasiswa tadi, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak didik yang baik, dia misalnya hafiz, kemudian dia prestasinya cukup baik gitu misalnya, Bapak Ibu bisa rekomendasikan ke kami untuk yang bersangkutan bisa mengambil di jalur beasiswa ini. Namun mohon maaf, memang beasiswa ini kita peruntukkan untuk calon mahasiswa baru kami yang dari segi penghasilan itu menengah ke bawah seperti itu. Karena ini merupakan beasiswa internal dari kami Bapak Ibu, dari Politeknik Kaltek Riau. Setiap tahunnya Politeknik Kaltek Riau berkomitmen untuk memberikan kurang lebih kuotanya hanya sekitar 20 saja nih Bapak Ibu untuk yang beasiswa baru mau masuk ke PCR ini, seperti itu. Yang tadi ada yang beasiswa prestasi, kemudian ada yang prestasinya akademik maupun non akademik seperti itu. Oke, selain jalur penjaringan siswa unggul daerah, sebenarnya ada jalur-jalur lain Bapak Ibu. Kemudian ada jalur selain PSUD ada jalur ujian mandiri. Ujian mandiri ini juga kita buka, biasanya kita ada 5 daerah kita buka, mulai dari Kota Dumai, kemudian di Sumatera Barat itu lokasinya di Kota Medan, kemudian di Sumatera Utara itu lokasinya di Kota Medan, kemudian untuk Sumatera Barat biasanya kita akan ambil di Kota Bukit Tinggi. Biasanya kita melakukan kerjasama dengan SMA Negeri 5 seperti itu. Nah, kemudian dan kalau untuk yang di Batam, Kepulauan Riau itu biasanya kita lokasinya di Batam seperti itu. Nah, ini selain ini ada gelombang 1, gelombang bersama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengenai biaya Bapak Ibu, ini saya akan tunjukkan ini sebagai contoh biaya untuk D3 ketika masuk di jalur PSUD. Jadi di Politeknik Kaltek Riau ada 3 komponen biaya Bapak Ibu, mulai dari biaya matrikulasi, kemudian biaya SPP, dan ada biaya pengembangan institusi atau istilahnya biaya gedung seperti itu. Nah, untuk sebagai contoh ini, nah saya akan tandain ini Bapak Ibu, untuk di jalur PSUD, saya masuk di jalur PSUD sebagai contoh ngambil D3. Nah, ada 3 komponen. Yang pertama biaya matrikulasi Bapak Ibu dan orientasi. Biaya matrikulasi ini dikenakan 2 juta rupiah. Jadi matrikulasi ini apa Bapak Ibu? Matrikulasi ini merupakan pengayaan, penyamaan visi misi mereka adaptasi di Politeknik Kaltek Riau. Nanti mereka akan dibekali kira-kira selama nanti 3-4 tahun ke depan apa yang akan dipelajari selama nanti mereka menjadi mahasiswa di Politeknik Kaltek Riau. Itu nanti akan disampaikan di sini Bapak Ibu. Karena latar belakang yang masuk ke kami, Politeknik Kaltek Riau ini mungkin ada dari jurusan dari sekolah madrasah aliyah, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, bahkan ada yang dari SMA pun, misalnya dia jurusannya sosial IPS mau masuk ke teknik pun bisa seperti itu. Jadi macam-macam latar belakangnya. Nah, di proses matrikulasi inilah itu mereka akan
dibekali bekal yang sama Bapak Ibu. Nanti pelajarannya apa saja, kemudian adaptasi lingkungan di Politeknik Kalteng Riau seperti apa, seperti itu. Nah, itu nanti dikenakan biaya 2 juta rupiah. Kemudian biaya SPP-nya ini sama Bapak Ibu, 5.500.000. Biaya SPP ini tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Jadi selama melakukan masa studi 3 atau 4 tahun itu biayanya sama, 5.500.000 kalau untuk yang D3, kalau untuk yang D4 6.500.000. Nah, biaya SPP ini itu merupakan biaya sudah all in Bapak Ibu, include mulai biaya praktikum, mulai biaya buku, biaya internet, biaya baju, kemudian biaya jas laboratorium dan lain sebagainya. Tidak ada biaya-biaya lain lagi Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah ada di sini seperti itu. Nah, terakhir ada biaya pengembangan institusi atau istilahnya biaya gedung seperti itu. Nah, untuk biaya gedung itu totalnya 8.500.000. 8.500.000 ini hanya sekali saja di awal, jadi tidak ada nanti di akhir bayar-bayar biaya gedung lagi. Jadi untuk di awal dimasuk di jalur PSUD totalnya itu 16 juta rupiah. Nah, 16 juta rupiah. Nanti kalau sudah melakukan registrasi, melakukan pembayaran ini, sisanya hanya bayar SPP saja Bapak Ibu. SPP semester kedua, ketiga, sampai semester ke-6 atau semester ke-8. Nah, yang D4 pun sama Bapak Ibu. Yang membedakan hanyalah di nominalnya. Kalau SPP-nya D3 5.500.000, kalau untuk D4 itu 6.500.000. Jadi ada selisih perbedaan biaya antara D3 dan sarjana terapan D4 seperti itu. Kemudian untuk dari segi pengembangan institusi atau biaya gedungnya itu sama, ada 11 juta rupiah Bapak Ibu. Nah, totalnya kalau yang tadi 8.500.000, kalau yang biaya gedung yang D4 itu 11 juta. Jadi totalnya kalau yang D4 atau sarjana terapan 19.500.000. Itu sih Bapak Ibu untuk dari segi biaya seperti itu. Nah, kemudian di terakhir ini kontak penerimaan mahasiswa baru saya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh juga menyimpan nomor saya, nanti saya akan tuliskan di menu chat yang ada di sini nomor saya. Nanti Bapak Ibu kapanpun misalnya mau diskusi terkait Politeknik Kalteng Riau atau ada hal-hal yang mau ditanyakan ke Politeknik Kalteng Riau, nanti bisa langsung menghubungi saya. Di sini juga ada kontak penerimaan mahasiswa baru, ada tim-tim kami juga di sini, nanti Bapak Ibu bisa screenshot atau bisa ditulis. Kalau nomor saya akan tuliskan, Bapak Ibu boleh dicatat, nanti disimpan juga di 0811 758 0101. Nah, nanti boleh Bapak Ibu simpan. Nah, nama saya Editri Bapak Ibu, nanti boleh disimpan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau silaturahmi ke Politeknik Kalteng Riau, biasanya di luar pandemi, setiap minggu kami menerima 2 hingga 3 sekolah yang melakukan studi banding atau melakukan kunjungan ke Politeknik Kalteng Riau seperti itu. Nah, biasanya misalnya, Pak, saya mau ngajak anak-anak saya praktikum langsung di sana. Pak, anak-anak saya mau diajari untuk pelatihan robotik dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu. Termasuk juga nanti kalau misalnya dari sekolah Bapak Ibu mau, biasanya ada pengurusan OSIS atau apa gitu, mau untuk leadership, training leadership, nanti kita bisa membuat capacity building untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kami kemarin beberapa sekolah juga sempat dipercaya ke kami melakukan kegiatan pelatihan, baik itu ke pengurus OSIS, ke pengurus PKS-nya, biasanya seperti itu. Nah, nanti kita bisa jadwalkan Bapak Ibu misalnya mau virtual, apakah nanti mau misalnya Bapak Ibu kunjungan di sini, nanti harapannya nanti di Januari dengan kondisi yang semakin membaik, nanti Bapak Ibu kita bisa tatap muka langsung seperti itu untuk ininya. Nah, harapannya juga silaturahmi kita Bapak Ibu juga tidak berhenti di sini. Nanti kalau misalnya Pak dari sekolah kami guru-guru kita mau di training mengenai apa, misalnya Google Classroom atau mengenai apapun itu Bapak Ibu, termasuk tidak hanya anak-anak siswa-siswi Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu juga nanti bisa, nanti akan kita berikan, nanti kita akan koordinasi dengan semua jurusan yang ada. Misalnya Bapak Ibu butuh pelatihan tentang IT atau tentang apapun itu, nanti kita akan koordinasikan dengan jurusan yang ada di Politeknik Kalteng Riau untuk memberikan training atau workshop ke Bapak Ibu semuanya seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu pengantar mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Harapannya nanti di sesi akhir Bapak Ibu kita bisa silaturahmi, bisa bertanya jawab kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, dengan senang hati. Nanti insya Allah kita akan memberikan atau menjelaskan sejelas mungkin, sedetail mungkin seperti itu. Nah, di sesi kedua ini Bapak Ibu
Alhamdulillah Pak Dadang, Dokter Dadang sudah bergabung dengan kami seperti itu. Nanti beliau akan menyampaikan materi sekedar seminar kecil-kecilan seperti itu Bapak Ibu, ke Bapak Ibu semuanya, ke kita semuanya. Harapannya nanti bisa menambah wawasan bagi kita, menambah ilmu bagi kita, dan paling tidak ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Nah, beliau merupakan Direktur Politeknik Caltech Riau 2 periode Bapak Ibu, dan saat ini aktif mengajar di program Magister Teknik Komputer Terapan yang ada di Politeknik Caltech Riau. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi dan merupakan staf ahli untuk gubernur. Benar nggak itu Pak Dadang? Nanti beliau akan sharing ke kita semuanya. Sebelum kita nanti berikan ke Pak Dadang, Bapak Ibu, nanti juga setelah kegiatan ini, setelah nanti dari penyampaian Pak Dadang, nanti juga akan ada pendampingan dari panitia. Nanti kita akan breakout room, mungkin akan dibagi 4 atau 5 tim dari Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Silakan Pak Dadang kalau misalnya sudah siap. Nah, waktunya akan kita kembalikan, akan kita serahkan sepenuhnya. Kita akan menyimak pemaparan dari beliau, apa yang akan harapannya nanti ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu, termasuk buat kami semuanya. Silahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya nggak tahu ini banyaknya ibu-ibu ya di sini ya, Mas Edi. Gimana Pak? Banyaknya ibu-ibu ya, nggak bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak Pak. Nah ini berimbang nih Pak, ya? ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam hormat. Saya diminta Mas Edi sharing kecil-kecilan, tapi nggak apa-apa. Karena paling senang itu saya memang kalau ketemu dengan guru-guru gitu ya, luar biasa gitu pengabdiannya. Izin share Bapak Ibu, tadi Pak Edi telah menceritakan, kita akan coba share kecil-kecilan, yaitu based on pengalaman dari Politeknik Caltech Riau gitu ya. Dan semangat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini mungkin akan terus kita lakukan gitu ya. Jadi saya izin share screen. Sebentar. Sudah nampak Bapak Ibu semua ya? Tolong direspon kalau memang... Sudah Pak, sudah Pak. Sudah nampak Pak. Tidak nampak ya. Saya sharing dikit Bapak Ibu semua, dan saya kira Bapak Ibu semua sudah terbiasa begitu ya. Ya mungkin judul yang saya bawakan ini juga sudah biasa begitu ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan perspektif lain dari sisi yang lain gitu ya. Jadi salah satu hal yang menantang di era digitalisasi ini adalah membangun karakter gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bangun dengan di zaman era seperti ini. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu menyatakan, ayo peran guru juga kita kembalikan lagi ke hitohnya, gitu. Tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, transfer knowledge dan seterusnya. Gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menginspirasi, menjadi fasilitator, ya, menjadi mediator, termasuk menjadi guru itu sendiri bagi generasi-generasi kita yang sekarang ini gitu ya, yang secara generasi memang sangat jauh berbeda begitu ya. Jadi perkenalkan saya Dadang, Bapak Ibu, saya dosen di Politeknik Caltech Riau sejak Politeknik Caltech Riau ini ada begitu ya. Saya dosen yang paling tua gitu ya di PCR. Izinkan saya udah lama gitu mengelola institusi ini. Terakhir saya dikasih amanat juga untuk menjadi direktur di Politeknik Caltech Riau. Meskipun sudah lama, udah hampir seminggu begitu, tapi salam takjim dari saya untuk Bapak Ibu semua. Selamat Hari Guru gitu ya, yang kita peringati setiap tanggal 25 November minggu lalu gitu. Ini sebagai pengingat karena kami juga sebetulnya bagian dari guru gitu ya, dosen juga sama sebagai guru gitu. Hanya pengingat bagi saya, bagi kita semua bahwa ternyata ya guru itu tidak hanya sekedar ngajar, transfer knowledge gitu. Yang paling penting itu adalah ini, who see each child as a unique person and encourage individual talent and strength. Jadi kita harus bisa melihat
apa ya keunikan dari masing-masing anak kita itu ya? Apa kelebihannya, apa talentnya, apa bakatnya, apa passionnya, apa kesukaannya gitu ya. Tidak hanya sekedar melihat mentransfer ilmu begitu ya, tapi kita bisa melihat potensi anak-anak kita itu seperti apa gitu ya. Oleh karena itu kita harus bergerak memang di depan mereka gitu. Jadi kita harus bisa mengcapture itu gitu. Termasuk juga see inside their souls. Ya, sebisa mungkin kita bisa tahu gitu kondisi suasana hati mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau dikatakan berat ya, tapi inilah perjuangan seorang guru gitu ya. Jadi luar biasa begitu ya. Saya kalau ditanya Bapak Ibu ya, kenapa akhirnya memutuskan sebagai guru atau pendidik, ada hal sebenarnya. Jadi kaya pasti tidak, pasti tidak gitu ya. Tapi kan ada satu hal yang harus kita, ada kebanggaan tersendiri. Apa sih sebenarnya kebanggaan kita sebagai seorang pendidik atau guru atau dosen? Ya pada saat melihat anak-anak kita itu berhasil gitu. Ada pertanyaan menggelitik Bapak Ibu. Pak, kalau dosen itu pintar, Pak, kalau guru itu pintar, kenapa yang jadi pemimpin itu nggak guru saja? Kenapa pemimpin-pemimpin perusahaan itu nggak dari guru saja gitu dan seterusnya gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ada model-model seperti itu. Jadi kalau kita ini pintar katanya, ya kenapa gitu? Jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi direktur perusahaan, itu guru saja. Gitu. Ada yang menggelitik pertanyaan seperti itu. Nah, kalau menuju seperti itu, ya kita kan kembali lagi ke itikat kita sehingga memilih menjadi pendidik atau guru itu ada satu cita-cita yang lebih besar daripada itu. Gitu. Ya tugas kita seperti ceritakan di sini adalah bagaimana memfasilitasi, bagaimana menginspirasi, bagaimana membangun spirit dan bagaimana memotivasi anak-anak kita supaya jauh lebih berhasil dari kita. Gitu. Kalau saya punya timbangan emas, kalau kita punya timbangan emas dan kita menimbang katakanlah 5 kilogram emas. Kalau ditanya siswa kita, mana yang Anda pilih 5 kilogram emas atau timbangannya? Pasti timbangannya tidak akan dipilih, umumnya gitu seperti orang. Yang memilih jadi timbangan itu tidak banyak, sedikit. Nah, peran guru memastikan bahwa ukuran-ukuran, presisi-presisi tentang siswanya itu tetap terjaga. Jadi kalau diibaratkannya itu timbangan itu kita, guru-guru ini. Nah, emasnya sendiri itulah siswa-siswa kita. Dia akan mempunyai tingkat keberhasilan, bisa jadi kalau ukuran-ukurannya duniawi, bisa jadi mereka akan jauh lebih berhasil daripada kita. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa masih banyak yang mau jadi guru gitu ya. Karena itulah aset yang paling berharga di sebuah negara untuk peradaban gitu. Kalau Bapak Ibu tahu ya, kenapa waktu Jepang itu dihancurkan pakai bom atom, yang diselamatkan yang ditanya tidak ada yang lain. Kaisar Jepang waktu itu nanya begitu ya. Jadi begitu berharganya. Nah, untuk ukuran-ukuran pragmatis, kalau ditanya gitu ya, apa sih pekerjaan yang paling hebat gitu ya? Ya, pekerjaan paling hebat ada pekerjaan yang gajinya kalau dibayar itu paling lama gitu ya. Bapak Ibu kalau tukang tembok di kita kan itu dibayar harian atau mingguan ya. Ya, kalau dibayar harian atau mingguan itu levelnya tukang. Kalau dibayar bulanan itu levelnya pegawai. Kalau dibayar per semesteran mungkin ya atau tahunan itu mungkin adalah pemilik saham gitu. Tapi kita insya Allah dibayar masih lama Bu Ibu ya. Sebagai amal jariah dibayar itu nanti sebagai pahala yang akan datang gitu. Jadi posisinya itu akan lebih posisi kita ini sudah bagus sekali gitu. Sehingga kita memilih jadi guru itu adalah patut disyukuri begitu. Seperti itu. Oke. Nah, panggilan kita sebagai guru tentu, apa yang bisa kita lakukan? Selama masih hidup, tentu kita harus berkarya dan memberikan yang terbaik. Never give up, gitu ya. Tanpa pamrih, begitu ya. Ini Didi Kempot juga seperti itu. Pokoknya buat yang terbaik. Beliau sangat populer dan viral pada saat beliau menjelang meninggal, gitu ya. Dulu mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang kenal beliau. Tapi menjelang beliau wafat, beliau itu sedang ada pada puncaknya. Tapi apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh beliau?
ya terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Nah, kita sekarang lihat kondisi dunia saat ini, Bapak Ibu ya. Tantangan kita ini mungkin semakin berat begitu ya dengan dunia seperti ini. Thomas Friedman itu pernah menulis sebuah buku, udah lama sih sebetulnya. Dia menyatakan, dunia ini sebetulnya seperti datar sekarang ini. Kita ini hidup dalam kondisi dunia, the world is flat, gitu. Dunia seperti datar. Kenapa dikatakan datar, kata Friedman waktu itu? Ya dengan zaman seperti ini. Tanpa mengenal batas, ruang, dan waktu, kita bisa berkomunikasi. Seperti sekarang, seolah datar ketemu aja. Ya kami sekarang, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu hebat di Bukit Tinggi. Itu terpisah oleh jarak, gunung, bukit, banyak begitu ya. Tapi seolah-olah datar saja gitu. Kita bisa ketemu dalam suasana seperti sekarang. The world is flat, kata Friedman. Nah dengan kondisi kayak gini, tentu kita punya cara, punya tantangan sendiri bagaimana menyiasati komunikasi kita tidak hanya antar kita sebagai guru, tapi bagaimana komunikasi kita juga dengan siswa-siswa kita atau dengan mahasiswa kita. Jadi, khususnya kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi, plus tahun ini kita dikasih cobaan dalam bentuk musibah COVID-19, memaksa kita jadi seperti ini. Ini poneman lain, dunia kita saat ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering dengar gitu ya, tentang revolusi industri 4.0, bagaimana dunia dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu berubah dalam berbagai macam hal, termasuk juga di dunia pekerjaan. Sistem otomatisasi dan seterusnya gitu menjadi poin gitu. Bagi sebagian kalangan, terutama juga kalangan-kalangan di lembaga pendidikan. Terus kita mencetak apa gitu? Kalau semua orang itu sudah digantikan oleh mesin. Nanti akan saya bahas. Gitu. Perubahan cepat dalam permintaan keterampilan. Bayangkan, perubahan kompetensi setiap pekerjaan ini berubah cepat. Kita tidak pernah menyangka gitu ya, bahwa sekarang ini ada permintaan jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya misalnya sosial media spesialis begitu ya. Dulu nggak pernah ada di zaman kita kuliah pekerjaan-pekerjaan seperti YouTuber, konten kreator. Dulu kita nggak pernah dengar itu jenis pekerjaan kayak gitu. Tingkat perubahan pekerjaan sangat tinggi. Nah ini peluang sebetulnya. Sebagian negara maju itu sekarang tingkat kelahiran rendah Bapak Ibu. Di beberapa negara maju itu, anak-anak mudanya yang nikah, itu nggak mau punya anak. Contoh yang paling dekat adalah Singapura. Mereka sangat khawatir gitu dengan generasinya. Karena anak-anaknya itu nggak mau punya anak. Kalau kita kan, aduh, bonus demografi namanya di kita ya. Kita masih beranak terus, semua aduh, hebatlah kita. Maka itu jadi potensi bagi kita sebetulnya. Nah, tinggal kita bagaimana mendidik anak-anak kita supaya siap bersaing, mempunyai kompetensi yang pas, mempunyai karakter yang pas. Disrupsi teknologi, itu udah lama ya. Bagaimana teknologi, utamanya teknologi informasi dan komunikasi ini merubah cara belajar, cara bekerja udah lama. Sudah lama sebetulnya. Nah sekarang, kenapa menjadi masif? Ya karena dipaksa karena COVID. Sebenarnya COVID ini juga ngasih berkah. Memaksa kita dengan bagaimana kita bisa berkompromi dengan situasi yang seperti sekarang ini. Karena dulu Bapak Ibu, termasuk di perguruan tinggi, anjuran untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi, belajar lewat e-learning itu udah lama. Tetapi kan ada yang mau, ada yang enggak. Tapi dengan COVID ini sekarang tidak ada pilihan. Baik perguruan tinggi kecil, besar, swasta, negeri dipaksa. Termasuk juga di sekolah-sekolah saya kira. Yang terakhir, ini bicara dengan fenomena ini adalah gig ekonomi. Bapak Ibu, kalau dengar gig ekonomi, apa itu? Ya gig ekonomi pada saat kondisi orang sekarang ini ingin mempunyai employer lebih dari satu. Jadi orang bekerja ini ingin punya pekerjaan lain. Itu kecenderungan orang sekarang itu seperti itu Bapak Ibu. Contoh ya, kalau di kota-kota besar, di Jakarta atau di Bandung, orang selain bekerja di suatu tempat, dia pun nyambi gitu, punya majikan lain. Bisa jadi majikannya itu Gojek, Grab. Gitu. Jadi orang yang pergi bekerja itu sambilan, itu juga menjadi driver Grab, driver Gokar. Banyak yang kayak gitu, atau jualan online dan seterusnya. Gitu. Ini fenomena gig ekonomi. Pada saat orang-orang tidak hanya mempunyai satu majikan istilahnya gitu.
Ini fenomena yang sedang terjadi sekarang. Nah, walaupun demikian, tadi kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 yang hebat ini seperti yang digambar kiri, tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, kita manusia ini tetap bahwa kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan, segimanapun hebatnya kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, tapi tetap bahwa hal-hal yang sifatnya berkarakter ini, hal-hal yang sifatnya dengan soft skill, ini menjadi tuntutan. Bicara masalah attitude, bicara masalah etika, bicara masalah prosedur, dalam berbagai kegiatan ya. Misalnya kalau di breakdown lagi, apa kemampuan yang harus dikuasai anak-anak kita ya? Kemampuan komunikasi, kreatif, innovation skill, nanti saya akan bahas lebih detail tentang ini. Integrated person, kejujuran gitu ya. Pembelajar yang sepanjang hayat gitu. Kemampuan untuk terus belajar, karena kalau nggak punya semangat untuk itu, keilmuan itu, teknologi itu akan cepat obsolete Bapak Ibu, akan cepat kadaluarsa. Oleh karena itu, yang harus kita bangun, yang harus kita dorong sebagai Bapak Ibu, sebagai guru penggerak, adalah memastikan anak-anak kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dimanapun, kapanpun dia harus terus belajar. Oke. Nah, tadi, jadi kalau saya ringkas, kira-kira kemajuan ini satu, merubah ruang dan waktu. Ruang waktu itu menjadi sebuah konsep saja sebetulnya. Dulu rapat, seminar harus di ruang A. Sekarang itu konsep saja. Sekarang kita bisa dimanapun. Saya alhamdulillah bisa ketemu. Kalau harus pergi ke Bukit Tinggi mungkin belum tentu. Gitu. Jarak fisik, konsep, terbatas, ruang tak terbatas. Tapi ya inilah pada saat kita sudah setuju untuk hidup di zaman teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, akibatnya apa Bapak Ibu? Ini yang akhirnya seolah-olah kok zaman COVID misalnya ini jadi lebih sibuk begitu ya. Kenapa? Karena udah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, itu tidak ada jam kerja lagi, jam 7, jam 8, jam 5 sore gitu misalnya, Senin sampai Jumat, enggak gitu. Sekarang dengan kayak gini itu saya yakin Bapak Ibu ada aja webinar hari Sabtu, Minggu, tengah malam dan seterusnya gitu ya. Jadi waktu ini yang asal 5 hari, 8 hari menjadi 7 hari dan 24 jam sehari. Kita bisa kapanpun harus ngikut A, B, C dan seterusnya gitu. Oke, inilah terutama dengan COVID-19 kita dipaksa untuk merubah kita dalam cara bekerja, cara hidup, cara bermain, cara belajar. Jadi berubah sama sekali begitu ya, secara masif dan drastis. Pertanyaannya, apakah siap kita dengan perubahan seperti ini? Tentu saja tidak gitu. Saya yakin masih banyak isu, masih banyak tantangan gitu dengan pembelajaran melalui media digital ini gitu. Tapi ini harus terus berlangsung. Kita tidak bisa istilahnya larut dalam kedukaan bahwa oh ini kayak gini. Tidak. Kita tetap harus kita hadapi, kita pembelajaran tetap harus jalan. Nah, kita potret lah. Zaman saya belajar dulu kelihatan, kebetulan istri saya juga guru, jadi saya tahu betul gitu ya. Bagaimana sekolah itu sangat padat gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita ingin mendorong materi ke anak ini, saya mendorong gajah seperti ini gitu ya, dengan kurikulum yang berat itu. Harus selesai dalam waktu 3 tahun gitu, mungkin di tingkat SLTA gitu ya. Jadi guru bekerja keras mengajarkan kurikulum yang sangat padat. Seperti itu. Di luar itu, proses pengerjaan administratifnya juga ternyata membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan effort yang banyak begitu ya. Bikin RPL lah, bikin RPP, bikin macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita itu habis untuk menyiapkan hal-hal kayak gitu. Bukan ke substansinya. Gitu. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kita harus mulai kreatif, kita harus mulai pumping out obsolete information. Kita harus mengeluarkan informasi-informasi yang sudah obsolete seperti itu, gitu. Menjadi sesuatu yang lebih baik, begitu seperti itu. Nah, ini fenomena zaman-zaman saya sekolah juga gini ya. Ya kebanyakan kan, apalagi sekarang saya nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan saya yakin di Bukit Tinggi tidak begitu ya. Siswa hanya mendengarkan guru berbicara, lalu mereka dievaluasi itu atas banyaknya hal-hal yang diingat.
Ditanya, apa kepanjangan ini, siapa lahir di mana, gitu, dan seterusnya gitu ya. Memori siswa itu semakin apa ya, penuh begitu ya. Kira-kira seperti itu. Dipaksa menghafal. Karena banyak yang dihafal, itu tidak kreatif akhirnya. Sehingga apa? Kalau dikasih soal seperti ini banyak siswa yang seperti ini Bapak Ibu. Sedih sebetulnya. Jadi, karena oh dia apa? Kalau ada yang sama, di atas di bawah itu bisa dicoret gitu. Ini ada siswa masih seperti ini gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan, apakah kita siap dengan kondisi pembelajaran seperti sekarang? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Ini beberapa isu yang kami tangkap, survei gitu, tentang pembelajaran daring di masa COVID. Satu, dari sisi infrastruktur, masih banyak daerah yang blank spot area Bapak Ibu. Ada daerah yang tidak bisa menerima sinyal internet. Berdasarkan data Kementerian Desa Tertinggal, itu masih ada 24.000 desa yang blank spot. Saya nggak tahu di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat, apakah masih ada desa atau kelurahan yang blank spot nggak? Maksudnya tidak terakses oleh jaringan. Yang kedua, bicara masalah peralatan pendukung ya. Kadang-kadang siswa kita ini tidak punya smartphone, tidak punya laptop. Nah, kadang-kadang juga smartphone punya, laptop punya, tapi tidak punya kuota. Jadi sering seperti itu. Proses pembelajaran masih one fit for all. One fit for all itu saya ingin mengatakan begini, kalau kita punya materi, itu semua anak dipaksa harus mengerti materi itu. Padahal kemampuan anak-anak kita pasti berbeda-beda. Ada yang punya kecepatannya tinggi, ada yang rendah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Dilihat dari learning style-nya sebenarnya bisa juga. Ada anak itu suka menggunakan gambar-gambar saja. Ada yang suka video. Ada yang suka auditori istilah. Auditori itu hanya mendengarkan sesuatu saja. Macam-macam gitu. Tapi kan kita umumnya one fit for all. Semua anak sama lah. Sehingga apa yang muncul? Bosan, gelisah, stres gitu. Nah, kebanyakan nih, kalau di Pekanbaru, itu ngajar hanya just store and get di zaman COVID ini. Ya, store materi, silakan download, nanti kumpul gitu ya. Dan seterusnya lah. Saya kira ini umum di tempat, ini tantangan kita. Terus apakah dengan kondisi kita berhenti? Tentu saja tidak. Kita terjalan. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kita lakukan. Nah, kondisi ini ya, kita sebut juga dengan masa new normal life ya. Kehidupan normal baru. Gitu. Satu tandanya adalah disrupsi teknologi tidak hanya berlaku pada proses bisnis. Dulu tadi seperti saya sampaikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu hanya berlaku pada proses bisnis. Cara berdagang, yang biasa datang kita ke mall atau kemana, orang sekarang lebih senang belanja di e-commerce. Lebih senang belanja di Tokopedia, belanja di Shopee. Saya nggak tahu, kalau di pasar atas di Bukit Tinggi mungkin masih ramai begitu ya. Tapi mungkin sebagian warganya masih belanja juga menggunakan perdagangan online gitu ya. Menggunakan Tokopedia, Shopee, Blibli.com atau Lazada gitu ya. Seperti itu. Tapi sekarang disrupsi itu juga berlaku untuk kehidupan yang lain, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita akan dibatasi oleh protokolan kesehatan yang semakin ketat. Kita pergi ke sini harus gini, termasuk juga Bapak Ibu dalam menciptakan produk dan layanan. Boleh menyelenggarakan tatap muka kan, tapi ada syaratnya kata Mas Menteri kan gitu. Jadi dibatasi oleh protokol kesehatan yang semakin ketat. Tetapi positifnya adalah muncul terobosan atau inovasi baru. Nah, teknologi informasi komunikasi menjadi infrastruktur yang penting Bapak Ibu. Kalau dulu bicara infrastruktur jalan, fisik yang kayak gitu ya. Tapi di zaman COVID ini adalah jaringan kuat, pulsa cukup, laptop punya, nah itu menjadi infrastruktur. Oke. Nah, saya tidak akan menyatakan, tapi inilah behavior, perilaku orang di zaman COVID Bapak Ibu. Satu, hal yang positif adalah terjadi empathic society gitu ya. Karena banyak masyarakat yang merasa kesusahan, maka generasi-generasi di zaman ini muncul dalam kondisi empathic society. Kecenderungan orang punya sifat empati, simpati yang luar biasa. Nah, semua orang go virtual. Menghindari kontak fisik. Kalau bisa dilakukan online. Nah, seperti kita sekarang, go virtual. Bottom of the pyramid gitu ya. Jadi kalau dulu bicara masalah kebutuhan menurut Maslow itu
Kita pada level-level kebutuhan fisik, kebutuhan ekonomi, kebutuhan ingin dihargai, dan seterusnya. Sekarang balik lagi gitu. Karena di sebagian masyarakat, ini kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan dan minum, di zaman COVID seperti ini menjadi isu. Gitu. Mungkin kebutuhan kita udah lewat dari itu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah stay home lifestyle. Saya yakin dengan kondisi kayak ini, Bapak Ibu juga lebih banyak di rumah. Jadi bagaimana kita mungkin sebuah lifestyle, kehidupan gaya baru dengan banyak di rumah. Positif sebetulnya, kita lebih banyak ketemu dengan keluarga, dan seterusnya. Gitu. Tetapi mungkin ada tantangan-tantangan lain. Gitu. Bagaimana kita bisa, yang biasa bermain itu harus keluar, sekarang dari rumah, belajar keluar, kita harus di rumah, dan seterusnya. Bagaimana membunuh kebosanan, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang mungkin akan saya mulai address begitu, Bapak Ibu. Kita, kenapa sih yang dikatakan dengan guru penggerak gitu? Ya, guru penggerak itu kan tidak harus tahu banyak hal, tetapi bagaimana kita bisa memotivasi, menjadi fasilitator, menjadi inspirator, menjadi motivator bagi anak-anak kita. Karena saya yakin anak kita bisa belajar di mana saja. Apalagi generasi kita dengan mereka, ya ada beda generasi gitu ya, tapi saya nggak tahu di Bukit Tinggi ya. Kalau usia saya berada di generasi X ini gitu ya, di usia 37 sampai 51 gitu ya. Sementara yang kita hadapi adalah generasi Z. Beda 2 generasi dari kita gitu. Ya mungkin perilakunya dan macam-macamnya itu sangat berbeda. Bagaimana cara mendekatinya dan seterusnya. Ini tantangan bagi kita. Nah, tapi generasi kita ini adalah generasi net generation. Generasi pada saat dia hidup itu udah ketemu dengan namanya smartphone, internet, dan lain-lain. Mereka terbiasa dengan generasi-generasi seperti itu. Sehingga namanya generasi milenial. Generasi digital gitu ya. Yang kita hadapi sekarang ini. Mereka punya guru lain. Selain kita ada gurunya namanya Google. Gitu. Dia akan bertanya di sana. Dia akan cari sesuatu di sana. Nah, generasi ini terbiasa dengan berbagai peralatan elektronik sejak usia dini. Jadi kalau anak Bapak Ibu yang kecil-kecil pegang handphone itu biasa aja. Dan mereka tidak perlu diajari, mereka akan bisa sendiri. Bahkan mereka lebih pandai dari kita. Oke. Ini Bapak Ibu. Akhirnya, seolah-olah di zaman seperti sekarang ini, anak-anak kita adalah native. Native itu penduduk asli. Penduduk asli dunia maya. Sementara kita seolah-olah sebagai imigran, orang pendatang kita ini. Kata Douglas Rushkoff. Jadi mereka lebih familiar dengan dunia maya dibanding kita. Oleh karena itu, mereka lebih cepat dan seterusnya. Ini tantangan kita sebagai guru, sebagai dosen gitu ya. Tapi saya yakin guru-guru di Bukit Tinggi sih enggak. Kita ini berbekal masa lalu Bapak Ibu. Berbekal ilmu masa lalu. Menghadapi dan harus mendidik anak-anak pada masa kini. Untuk menyiapkan masa depan mereka. Memang berat sekali. Gitu. Tetapi inilah tantangan bagi kita. Nah, apa sebetulnya harus kita siapkan? Apakah kita harus mengikuti atau mempelajari kompetensi semua yang anak-anak yang kadang-kadang berbeda-beda? Gitu. Ya tidak harus juga, gitu. Karena kita tidak mungkin mampu. Jadi yang harus kita ya, sebagai kalau bicara masalah definisi guru penggerak, adalah bagaimana kita bisa menggerakkan siswa dan mahasiswa kita. Apa yang harus dibangun? Tadi karakter. Nah, bicara karakter, kita dorong siswa kita supaya satu, selalu mempunyai creative thinking, selalu terlatih gitu ya, berpikir kreatif. Di zaman seperti sekarang, perlu juga yang namakan dengan collaborative thinking, Bapak Ibu. Pemikiran-pemikiran untuk terus bekerja sama. Terus pemikiran-pemikiran untuk selalu memberikan nilai lebih. Gitu. Berpikir secara etis. Sebentar. Berpikir secara etika dan disiplin. Ini menjadi modal sebetulnya.
Jadi ini yang harus kita dorong. Karena kalau kita belajar sampai detail, mereka lebih pandai dari kita gitu. Lebih cepat mendapatkan informasi. Kita sebagai guru penggerak, ya ini harus kita bangun, harus dorong terus. Ya seperti kita bisa hadapi lah, anak-anak itu akan lebih cepat belajar gitu. Kasih gadget itu nggak perlu diajarin lah, mereka akan akan belajar lebih cepat dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, salah satu kunci sukses supaya mereka bisa berkompetisi adalah ya innovation, Bapak Ibu. Inovasi. Selalu berinovasi, termasuk kita sebagai guru, cara mengajar, cara mungkin mendidik anak-anak kita harus terus berinovasi gitu. Harus terus dilakukan cara-cara strategi baru yang lebih baik begitu. Karena kalau enggak itu akan ketinggalan. Ini ada tulisan bagus Bapak Ibu tentang The Death of Samurai. Jadi robohnya samurai itu adalah simbol dari negara Jepang. Robohnya Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba dan Sanyo. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, apakah merek-merek tadi itu kaleng-kaleng? Pasti tidak. Ya siapa yang nggak kena Sony gitu, zaman muda Walkman aja, kalau saya punya Walkman Sony itu saya tenteng besar-besar gitu ya. Zaman kita ya, zaman kaset-kaset. Tapi ada tulisan The Death of Samurai. Sekarang mereka kalah, mohon maaf, sama Samsung dari Korea. Apalagi sama Cina. Saya tanya, dari kumpulan Bapak Ibu sekarang, handphone misalnya, yang menggunakan produk Jepang ada berapa? Ada nggak? Ada yang masih pakai nggak ya? Pasti Xiaomi dan kawan-kawan, Oppo, Vivo, Huawei, ya, Samsung, ya. Paling itu Bapak Ibu. Kenapa? Saya tanya, apakah Jepang tidak hebat? Oh hebat sekali, siapa yang mengatakan negara Jepang tidak hebat? Hebat sekali Bapak Ibu. Tapi ternyata yang hebat itu tidak bisa bertahan juga dengan situasi yang seperti sekarang. Kenapa kuncinya? Inovasi. Oke, saya akan lanjut nih, ini masih berkaitan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Move on Bapak Ibu, hijrah. Hijrah. Kata Charles Darwin, tidak ada spesies yang paling kuat katanya. Yang bisa bertahan atau yang paling pinter gitu. Jadi tidak ada yang kuat, paling kuat atau yang paling pinter untuk bertahan, kecuali adalah pihak-pihak atau spesies-spesies yang bisa merespon tahan. Tadi kenapa Jepang akhirnya terlambat gitu? Karena respon terhadap perubahannya agak lambat memang. Kenapa? Mereka punya budaya apa ya? Tata krama yang kadang-kadang juga memang kadang-kadang disalahartikan ini akhirnya gitu ya. Mereka itu sangat hormat gitu, dari yang junior ke senior itu hormat gitu. Sering banyak membukukan badannya gitu ya. Pakai gitu istilah orang Jawa begitu ya. Tapi itu disalahartikan jadi kalau kita ingin mengusulkan sesuatu, inovasi baru itu menjadi sangat lama, menjadi sangat birokratis gitu. Saya punya teman yang bekerja di GM Aquos tadi, akhirnya dia keluar. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada saat dia ingin mengusulkan sesuatu, itu banyak kita harus hormatnya gitu ya. Nah, katakanlah inovasi atau ide kita itu disetujui, itu dirapatkan. Jadi pada saat kita rapat, itu Samsung sudah menjual produk baru. Itu Xiaomi sudah menjual produk baru. Jadi ketinggalan. Gitu. Bapak Ibu, masih ingat ya? Kalau generasi saya, ya masih ingat lah ya. Ini Nokia, Sony Ericsson gitu ya. Ini favorit di zaman kita. Sorry ya, untuk mohon maaf untuk Bapak Ibu yang di generasi yang baru gitu ya. Tapi di zaman-zaman kami ya yang usia-usia 40, 45 gitu ya. Ini mungkin pernah biasa menggunakan ini ya. Dan di zamannya ini favorit gitu. Kenapa saya tanya masih ingat? Karena sekarang udah jarang dijumpai gitu. Jarang ya. Masih ada tapi jarang. Gitu. Pertanyaannya kembali lagi seperti tadi, apakah produk ini kaleng-kaleng? Oh tidak, hebat nih, materialnya bagus dan lainnya bagus. Tapi kenapa tidak ada lagi gitu ya? Kita lihat Bapak Ibu ya, saya akan memperlihatkan bagaimana ini berubah gitu ya. Nah, ini yang zaman-zaman tua, kita nostalgia dikit ya. Waktu itu kan Bapak Ibu pasti lihat handphone itu Motorola, Nokia, NEC atau Siemens gitu ya. Tahun 1994 gitu. Kita lihatlah bagaimana mereka bersaing dan akhirnya
berubah gitu ya. Jadi tahun 95, 96 dia masih merajalela tuh Nokia, Ericsson ya, Bapak Ibu. Panasonic, Samsung udah mulai ada gitu, cuma belum masif gitu ya, tahun 99, tahun 2000-an. Siemens tuh kan. Oh, Siemens sempat naik gitu, LG juga pernah, Sony Ericsson, dan seterusnya gitu. Tahun 2004, 2005 itu Android mulai diciptakan, dan yang pertama ngambil adalah Samsung. Makanya setelah itu Samsung agak naik, seperti itu gitu ya. Nokia masih leading saat itu, 2008. Tapi habis itu Samsung terus menerobos, RIM itu dengan BlackBerry-nya keluar, tapi hilang dengan cepat lagi gitu ya. Terus Samsung menyalip tahun 2012, 2011 gitu ya. Nokia hilang langsung, bagaimana? Terus muncul 2013, Huawei, Xiaomi. Nah, habis Xiaomi biasanya teman-temannya ikut. Oppo, Paipo gitu. Jadi sampai tahun 2000-an sekarang ini ya inilah para market leader di telekomunikasi gitu. Jadi apa ya? Jadi dunia begitu berubah Bapak Ibu ya. Dunia begitu berubah cepat. Mana yang bertahan, mana yang tersingkir. Kembali lagi, sekali lagi bahwa bukan sesuatu yang kuat, bukan sesuatu yang pinter ternyata yang bertahan, tapi bagaimana yang bisa merespon dengan cepat. Oke, saya akan lanjut. Nah, mari kita hijrah, mari kita move on gitu. Kita berubah lah. Kita sebagai pengajar pun harus berubah gitu. Nah, ada satu hal yang paling saya senang dari perkataan Timothy Cook ini gitu. Tadi kita bicara masalah revolusi industri 4.0. Ada kekhawatiran di sebagian orang, termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Mau diapain gitu, wong sekarang pekerjaannya udah digantikan oleh mesin? Tidak, Bapak Ibu. Satu, kita masih punya opportunity. Yang dikhawatirkan itu, kata Timothy Cook, ini CEO-nya Apple sekarang, pengganti Steve Jobs. Yang dikhawatirkan atau bahaya itu adalah bukan mesin yang berpikir seperti manusia. Justru yang harus kita khawatirkan adalah pada saat anak-anak kita atau manusia itu sudah berpikir seperti mesin. Ini catatan yang paling bagus menurut saya. Dan di sanalah kita selalu menyisipkan pendidikan karakter tadi gitu ya. Itu yang bisa membedakan kita dengan mesin. Nah, terus berkompetisi, apa itu kompetensi di zaman sekarang? Itu bersaing dengan diri sendiri sebetulnya. Bukan it's not about winning gitu ya, tentang kemenangan, tetapi about bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang paling penting itu kita juga bisa berkolaborasi even dengan kompetitor kita. Kita bisa belajar dari kompetitor kita bisa beraliansi gitu dan seterusnya. Nah, kita bisa merawat, mempertahankan sesuatu yang, jadi berinovasi itu tetap, sesuatu yang sudah kita baik, kita rawat, kita pertahankan, dan kita mencari sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Strategi baru, cara baru, dan lain-lain. Nah, dari mana kita mulai? Tentu, kita mulai dari merubah mindset. Merubah pola pikir, merubah paradigma, melihat sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang. Anak-anak kita, siswa kita juga harus dilatih seperti itu. Mulai dari mengubah sudut pandang. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Kalau kita kekeh, kalau kita egois, hanya melihat sesuatu dari sudut pandang, kita akan bertengkar terus. Kita akan kehabisan energi bertengkar untuk hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Coba lihat dari titik yang lain atau sudut pandang yang lain. Kita akan tenang gitu. Kita akan paham, kita akan menyadari, oh betul juga ya. Oleh karena itu, rubah sudut pandang. Supaya apa? Kita tidak dengan mudah menyatakan orang lain itu salah dan seterusnya. Begitupun yang ini gitu ya. Hanya orang kekeh hanya melihat dari satu titik, orang bisa bertengkar gara-gara ini. Padahal kalau lihat secara komprehensif, kedua-duanya adalah betul. Hanya cara melihat saja ini bisa. Sudut pandang ini penting. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan, anak-anak kita juga harus dilatih mendapatkan informasi yang valid dan cukup gitu ya, sebelum mengambil keputusan. Apalagi di zaman digital seperti sekarang. Jangan sampai terperangkap dalam isu-isu yang sifatnya hoax gitu.
kabar palsu, dan seterusnya. Selain tidak baik, kita pun akan berakibat fatal gitu ya, berhubungan dengan undang-undang ITE. Banyak tuh dianggap kebencian karena informasinya kurang, kita sharing macam-macam gitu ya, tanpa disaring dengan baik begitu ya. Oleh karena itu, pada saat kita ngambil keputusan, dapatkan informasi yang valid itu betul, dan sufisien, cukup untuk mengatakan sesuatu. Nah ini, guru penggerak adalah guru yang memberikan inspirasi, motivasi, yang mendorong anak-anaknya untuk selalu mempunyai kemampuan critical thinking. Apa sih critical thinking? Sering bertafakur. Gitu. Bertafakur itu bermuhasabah diri. Nah, pada saat bermuhasabah diri, tentu dia bertanya, kenapa? Gitu. Karena dari sini akan muncul kreativitas juga, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tahu ya, banyak yang melihat buah apel jatuh. Tapi kenapa cuma Isaac Newton yang bertanya kenapa gitu? Kita jeruk jatuh, apel jatuh biasa aja. Tapi Isaac Newton itu nanya, bertafakur dia. Kenapa dia jatuh ya? Karena jatuhnya itu muncullah hukum Newton 2 gitu ya, tentang gravitasi. W sama dengan M kali G gitu. Ada gaya gravitasi gitu. Yang kita pelajari sampai sekarang. Hanya dari buah apel jatuh. Bertafakur. Oke. Nah ini Bu, kreatif. Bagaimana merubah sesuatu yang kelihatannya biasa menjadi luar biasa. Kreatif lah. Banyak inspirasi dari tempat-tempat lain. Gitu. Facebook itu adalah media terbesar, tetapi tidak punya konten. Facebook itu kan menyediakan tempatnya aja Bapak Ibu. Yang isi kontennya kan kita. Entah isinya berita, entah isinya doa, entah isinya keluhan, entah isinya apa ya, menceritakan sesuatu. Kita yang isi kontennya. Dia yang dapat untung. Grab, tahu lah Bapak Ibu ya, perusahaan taksi tapi dia tidak punya kendaraan. Begitupun dengan Gojek, Airbnb, Airi, mungkin sekarang semacam Airi juga banyak gitu ya, Oyo dan segala macam. Dia perusahaan hotel tapi tidak punya kamar. Ya kreatif gitu. Artinya apa? Membangun kreativitas itu tidak harus punya modal yang cukup. Gitu. Tapi dengan modal kreativitas kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa menghubungkan potensi-potensi yang ada, sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan ini yang harus kita terus inspirasi ke anak-anak kita. Bangun teamwork ya Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang juga sama ya. Dalam satu organisasi, dalam satu sekolah, ya pastikan bahwa visi misi tidak harus dihafal, tapi dipahami gitu. Oh arahnya ke sini dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan, baik dia sebagai tukang jaga sekolah, fungsi sebagai tendik, fungsi sebagai guru, wakil kepala sekolah, mempunyai visi yang sama. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti ini gitu. Tidak ketemu gitu, tidak nyambung apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Ini tantangan sebetulnya. Di organisasi sering terjadi gini. Saya nggak tahu kalau di sekolah. Jadi ibaratnya kan kita ini sewa seperti kendaraan gitu ya, organisasi ya bisa juga di keluarga, bisa juga dimanapun gitu ya, yang mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang mulia begitu ya. Karena banyak terlibat orang, tentu ada yang membantu, gitu ya, membantu pimpinannya atau drivernya, gitu. Nah, ini positif. Jadi kita bahu membahu untuk saling bersinergi, gitu. Tetapi ada juga Bu, yang pura-pura membantu, gitu. Ini dia ngasih beban, membantu tapi ngasih beban. Ada juga orang ini seperti ini, gitu. Ya tidak efektif, gitu ya. Dia bantu tapi ngasih beban terhadap organisasi kita. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Adanya dia atau tidak ada dia itu sama saja gitu. Nah, apalagi yang model seperti ini. Jadi ini akan menjadi sumber masalah gitu. Dia ngasih beban betul begitu ya kepada organisasi kita. Seolah-olah ya itu tadi meringankan beban, tapi waduh. Ya kita mulai identifikasi Bapak Ibu di organisasi yang di sekolah. Apalagi kalau yang kayak gini Bapak Ibu. Ini betul-betul, waduh. Ya seolah-olah dia baik gitu pada saat orang lain tidak lihat. Padahal dia itu menghancurkan organisasi kita, begitu ya. Tapi kalau dilihat orang pada saat dicek, seolah-olah bagus gitu, seperti itu. Nah kalau di institusi kita ada yang kayak gini, pilihannya dua, dibina atau dibinasakan gitu. Seperti itu. Karena kalau enggak, kita akan akan ketinggalan begitu ya. Organisasi kita akan lambat merespon mengenai perubahan. Coba kalau kompak seperti itu.
akan kelewatan. Jadi mulai diidentifikasi gitu ya, supaya lebih efektif. Hal lain, jaga kekompakan Bapak Ibu, karena bersatu itu lebih kuat. Saya selalu mengatakan bahwa di zaman yang seperti ini, kerjasama ini menjadi poin. Siapa yang akan membesarkan institusi kita? Kalau kita yang katakanlah dianggap kemampuannya kecil-kecil ini, kalau seorang iya, tapi kalau kita satukan, insya Allah kita menjadi kuat. Jadi berjalan dalam grup itu akan lebih berhasil begitu ya, menghadapi segala macam tantangan atau hambatan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan di Bukit Tinggi ya sekolah sebagai organisasi kita tetap bernaung gitu ya, mempunyai karakter-karakter seperti ini. Dan ini juga harus kita tularkan ke anak-anak kita gitu ya. Insya Allah bahwa cobaan ada, ya, tapi kalau dihadapi secara bersama-sama, itu akan lebih ringan. Artinya semua orang yang ada di institusi kita itu akan mempunyai peran yang sama pentingnya begitu, dalam posisi apapun, supaya kita bisa melalui dengan baik, kira-kira seperti itu ya. Nah, pesan itu saya ingin mengatakan Bapak Ibu, anak-anak kita juga harus dilatih tadi, berkolaborasi gitu. Tadi saya mengatakan gitu, kita ini berkompetensi dengan diri sendiri, melakukan yang terbaik, melakukan yang even dengan kompetitor kita gitu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini Lipina baru, itu mirip dengan expander Bapak Ibu. Ini kan pesaing sebetulnya, tapi Lipina mau kok meminjam cangkangnya expander atau meminjam pabrik cetakannya di expander untuk Lipina terbaru dia. Gitu. Ya mesinnya mesin dia, gitu. Tapi cangkangnya, casingnya itu kan sama. Jadi kalau ide bagus digabung itu jadi bagus. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI itu kan bersaing Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka juga bisa beraliansi gitu, berkolaborasi, membentuk ATM bersama gitu. Karena kalau punya ATM masing-masing di daerah tertentu mungkin terlalu mahal. Hanya mereka beraliansi, berkolaborasi, membuat ATM bersama, bersinergi. Jadi sinergi ini menjadi harus penting Bapak Ibu kepada anak-anak selain bekerja sama tadi, ingin memastikan bahwa anak-anak itu punya peran yang baik di setiap hal begitu ya. Mobil yang kita punya, kendaraan yang kita punya, yang Ibu parkir di depan sekolah itu, misalnya Bapak Ibu mempunyai mobil Toyota gitu. Saya tanya, benar Toyota? Coba cek bannya, mereknya apakah Toyota? Pasti bukan. Joknya bukan, kacanya bukan. Mungkin yang Toyota cuma mesinnya, mungkin gitu. Itulah makna dari kolaborasi, gitu ya. Artinya setiap pihak, setiap individu dari kita itu harus bisa memberikan kontribusi, dan itu kalau di-join secara bersama itu akan menjadi sesuatu yang dasar. Oke, selanjutnya, nah ini, bagaimana anak-anak kita juga dilatih selain kreativitas, tadi collaborative thinking, critical thinking, juga bisa mempunyai value added thinking namanya Bapak Ibu. Jadi selalu berpikir kreatif untuk memberikan nilai lebih terhadap sesuatu. Gitu. Caranya gimana? Ya, dengan kemasan misalnya. Ini orang kebanyakan dengan kemasan itu bisa meningkatkan value added ya, nilai tambah. Di Rumbai Bapak Ibu di Pekanbaru, ini kalau di warung kopi itu 3.000 Bapak Ibu ya. Pindah ke Kimteng, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, itu 15.000. Tapi pindah kalau ke mall SKA di Starbucks, ini kopi, ini jadi 50.000 gitu. Jadi apa ya? Hanya karena kemasan gitu. Saya yakin sanjai-sanjai yang di Bukit Tinggi itu akan bisa lebih menjadi quality ekspor dengan sentuhan kreativitas. Karena orang Bapak Ibu, heran manusia ini Bapak Ibu ya. Bukan substansi yang dibeli. Banyak orang itu yang membeli cangkang, itu saya bilang. Kopi Starbucks itu ya rasa kopi juga gitu. Tapi yang mahal adalah cangkangnya itu cuma 50.000 gitu, bayangin Bapak Ibu ya. Tapi orang ada aja yang mau gitu ya. Seperti itu. Itu bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih gitu ya. Kemasan dan seterusnya. Jadi saya kira anak-anak kita itu bisa juga punya kreativitas di bidang itu. Oke. Nah, ini udah di akhir-akhir slide saya Bapak Ibu. Mohon maaf.
Jadi COVID itu memaksa kita secara masif untuk mengubah dan memindahkan pola pembelajaran tradisional yang tatap muka langsung ke dalam lingkungan virtual. Kalau ditanya, apakah kita sudah siap? Tentu belum. Tetapi sekali lagi, pembelajaran ini harus jalan terus. The show must go on. Even kita masuk sekarang kehidupan normal baru gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita tidak melihat sebuah strategi terbaik sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang. Karena base strategi itu harus dalam kondisi yang ideal. Jaringannya ketat, pulsanya ada, peralatannya ada. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah we do the possible best strategi. Jadi kita lakukan strategi yang paling mungkin saja, Bu. Strategi yang mungkin yang paling baik. Artinya apa? Kalau di daerah saya tidak jaringan, ada radio, kita gunakan radio. Ada TV, kita gunakan siaran di TV, gitu misalnya. Setelah itu. Oleh karena itu, gunakan yang kita punya, manfaatkan yang tersedia. Gitu. Lakukan yang kita bisa. Karena tiap daerah tidak ideal. Gitu. Malah yang paling banyak mengeluh adalah di kota-kota besar dengan infrastruktur yang kuat, peralatan yang canggih, itu masih banyak juga keluhan-keluhan. Dia tidak pernah melihat bagaimana di daerah yang blank spot, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi sekarang, kata Ki Hajar Dewantoro, ya seperti yang dikatakan beliau betul, setiap orang sekarang menjadi guru. Setiap rumah menjadi sekolah. Gitu. Nah, terakhir, meskipun kemajuan teknologi secanggih ini, ada personal adaptive, no one set for all, gamification, learning analytics, tetapi Bapak Ibu, itu yang membedakan kita dengan mesin, bahwa hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian. Artinya apa? High tech yang sebelah kiri itu juga tetap harus diimbangi dengan high touch, sentuhan-sentuhan. Bentuknya adalah bentuk senyuman, rasa, cinta, gagasan, air mata, tatapan mata, emosi, perhatian, etika, dan nilai. Gitu ya. Ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi seperti ini. Dan ujung tombaknya adalah kita sebagai guru atau dosen. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya terus terang mohon maaf tidak mengajari, ini hanya sharing saja sebetulnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tidak pada tempatnya gitu. Sekali lagi saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dengan guru itu saya paling senang. Karena siapapun ini, orang katakanlah orang hebat bisa menciptakan banyak hal, temuan-temuan hebat. Tapi guru bisa banyak menciptakan orang-orang hebat itu. Satu orang hebat menciptakan ribuan penemuan bagus, tapi guru menciptakan ribuan orang hebat itu. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqomah ini. Insya Allah, inilah pilihan saya sih akhirnya memutuskan menjadi dosen atau guru juga, karena ini pilihan, panggilan hati. Dan saya yakin bahwa insya Allah kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita akan dapat balasan yang kemudian hari sebagai amal jannah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas wabarakatuh. Edi. Mohon maaf kelamaan Terima ya, kasih bosen Pak ya. Dadang atas sharingnya yang luar biasa. Meskipun kondisinya kurang fit, alhamdulillah masih bisa menyempatkan di pagi hari ini, di siang hari ini untuk bisa sharing ke rekan-rekan Bapak Ibu guru BK Bukit Tinggi. Terima kasih sekali lagi Pak Dadang. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kita Pak Dadang, kalau misalnya masih ada waktu, mungkin kita akan buka sesi pertanyaan tanya jawab sama Bapak Ibu guru. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Dadang, boleh langsung nanti disampaikan saja seperti itu Bapak Ibu. Apa yang mau ditanyakan, kemudian atau apa yang mau disampaikan terkait slide atau materi yang tadi sempat di-share ke kita semuanya. Luar biasa, sangat menginspirasi untuk wawasannya, kemudian sharing pengalamannya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kami buka kesempatan untuk sesi tanya jawab dengan Pak Dadang di siang hari ini, di pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bertanya Pak?
Silakan Pak, Pak Bahri ya, silakan Pak Bahri. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Sangat membantu mengembangkan cakrawala kami sebagai SUMK. Terkait PCR yang ingin kami pertanyakan itu masalah beasiswa. Kemarin itu ada setiap tahun kami ikut lulusan beasiswa untuk PSUD, yang sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwasanya yang ikut PSUD kami utamakan anak-anak kami yang kurang mampu. Nah, setelah dinyatakan lulus pada seleksi PSUD, ternyata di akhir pengumuman beasiswa adalah beasiswanya itu tidak full. Padahal ya mungkin karena kekurangan informasi dari kami atau memang tidak ada informasi yang lengkap, apakah memang beasiswa itu hanya sebagian, sehingga anak kami yang sudah berminat karena beasiswanya masih setengah dan dihitung biaya hidupnya di sana, sehingga anak kami tidak jadi masuk ke PCR. Mohon penjelasannya tentang beasiswa. Baik, terima kasih Pak Bahri. Terkait beasiswa mungkin saya langsung bisa membantu untuk menjawab dan Mungkin Mas memberikan Edi yang menjawab ini informasinya. kali ya, Mas Edi. Baik Pak, baik. Mas Edi masih di mute. Oh, sebentar. Halo Mas Edi, masih di. Silakan Mas Edi. Baik, cek. Sudah dengar suaranya Pak Bahri? Oke. Baik, terima kasih Pak untuk proses beasiswa. Memang untuk karena di Politeknik Kaltek Riau itu kami ada 2 jenis beasiswa Pak Bahri dan Bapak Ibu rekan-rekan yang lain. Jadi yang pertama yang tadi kami sempat sampaikan di awal, ini merupakan beasiswa bagi calon mahasiswa baru yang mau melanjutkan studi ke Politeknik Kaltek Riau, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa aktif. Nah, khusus untuk beasiswa baru mau melanjutkan ke Politeknik Kaltek Riau untuk mahasiswa baru seperti itu, memang ini beasiswa dari internal Politeknik Kaltek Riau, Pak. Nah, yang ditanggung itu memang seluruh biaya kebutuhan pendidikan itu di cover atau ditanggung oleh internal Politeknik Kaltek Riau itu sendiri, Pak, seperti itu. Nah, beasiswa yang ditanggung ini merupakan beasiswa seluruh kebutuhan biaya pendidikannya. Artinya mulai biaya SPP, biaya pembangunan, kemudian biaya matrikulasi itu semuanya ditanggung, di cover oleh pihak Politeknik Kaltek Riau. Nah, memang sedari awal kami sampaikan ke calon mahasiswa kami, biasanya untuk beasiswa dari internal Politeknik Kaltek Riau ini kami selalu sandingkan dengan beasiswa bidik misi, Pak. Artinya ketika setiap tahun biasanya semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu selalu mendapatkan jatah kuota dari beasiswa bidik misi. Kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang namanya KIP biasanya seperti itu. Nah, biasanya kita akan sandingkan bagi karena kita hanya menerima 20 kuota atau 20 calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini, artinya 20 ini nantinya ketika misalnya kuota itu sudah sudah didistribusikan oleh pemerintah, biasanya melalui, kalau kami di swasta biasanya melalui LL Dikti wilayah 10 atau biasanya melalui kalau yang di negeri biasanya nanti dari langsung kementerian yang akan mendistribusikan hal ini seperti itu, Pak. Nah, biasanya ketika misalnya kita belum menerima kuota tersebut untuk beasiswa bidik misi atau KIP, kami belum bisa memberikan jawaban ke calon mahasiswa atau ke yang sudah diterima bahwasanya dia akan mendapatkan nantinya beasiswa tersebut, Pak. Yang jelas yang kami berikan, yang kami bisa pastikan yang bersangkutan sudah diterima untuk beasiswa internal dari kami dulu. Untuk biaya supporting, biaya hidup, biaya uang saku itu memang kita akan carikan atau kita menunggu dari beasiswa bidik misi atau KIP dulu ini, Pak. Artinya jangan sampai nanti misalnya ketika kami sudah menjanjikan nanti akan dapat bantuan hidup dari beasiswa KIP atau bidik misi, ternyata di pertengahan jalan kuota tersebut atau beasiswa KIP atau bidik misi tersebut tidak turun ke kami. Artinya kan kami nanti dalam tanda kutip di awal nanti sudah berbeda informasinya seperti itu. Oleh sebab itu kami selalu
informasikan kepada yang bersangkutan penerima 20 beasiswa itu nantinya ketika misalnya ada beasiswa bidik misi pasti kita akan sandingkan untuk membantu biaya hidup, living cost selama kebutuhan masa studi itu Pak gitu. Jadi ketika di awal memang yang kita informasikan hanya beasiswa internal ini Pak. Biasanya memang beasiswa bidik misi informasinya turun itu setelah proses beasiswa ini selesai seperti itu Pak Bari. Jadi beasiswa ini yang di cover hanya kebutuhan biaya pendidikannya saja. Untuk biaya hidup, untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya memang di luar tanggung jawab kami seperti itu. Beasiswa biasanya nanti kita akan sandingkan dengan beasiswa dari bidik misi untuk mensupport kebutuhan biaya hidupnya dan lain sebagainya. Itu kurang lebih Pak Bari informasinya. Biasanya memang akan kita sandingkan dengan beasiswa bidik misi sehingga beasiswa kita dengan beasiswa bidik misi itu akan menjadi satu kesatuan untuk mensupport kebutuhan pendidikan selama yang bersangkutan itu menempuh masa studi di Politeknik Kaltek Riau. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak Bari. Memang di awal kita tidak bisa menjanjikan bahwasanya nanti akan dapat beasiswa bidik misi dan lain sebagainya. Itu selalu di awal kita akan selalu sampaikan gitu. Kedepannya kalau misalnya sudah ada informasi yang pasti dari LL Dikti Wilayah 10 yang menaungi perguruan tinggi kami, pasti kita akan informasikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Bari. Memang pilihan ada pada yang bersangkutan, termasuk ini akan diambil atau tidak seperti itu. Ketika misalnya yang bersangkutan mengundurkan diri, pasti kita akan mencarikan kandidat berikutnya juga. Dan pasti kita akan memberikan dalam tanda kutip catatan bagi yang bersangkutan termasuk dari pihak-pihak biasanya karena di awal selalu kita sosialisasikan hal ini termasuk ketika calon penerima beasiswa itu kita panggil ke kampus selalu kita sosialisasikan hal ini Pak seperti itu. Itu kurang lebih informasinya Pak Bahri. Bapak Ibu kalau misalnya nanti untuk sesi pertanyaan terkait penerimaan mahasiswa baru dan Politeknik Kaltek Riau, mungkin setelah ini kita akan membagi kelompok Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin kita sudah ada tim pendamping Bapak Ibu untuk bisa secara. Mas Edi, Bu Eka Mulyani Raisen, Mas Edi. Oh baik, silakan Bu Eka. Bu Eka, silakan. Mau bertanya ke saya atau ke Pak Dadang boleh juga Bu. Nah Bu Eka ini dari SMA 4. Terima kasih Bu Eka yang sudah membantu kami mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu Guru BK Bukit Tinggi. Silakan Bu Eka kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Belum kedengaran ya saya? Boleh Bu, belum kedengaran suaranya Bu. Tes Bu Eka. Suaranya belum muncul Bu Eka. Bu Eka suaranya belum muncul. Coba baik Bapak. nih. Gimana Bu? Baik. Bu Eka mungkin sembari nanti menunggu hal mungkin ada kendala teknis. Bapak Ibu kita akan membagi Bapak Ibu dengan tim kami. Nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan ke perwakilan tim kami juga. Kita sudah ada 4 tim yang kita bagi nanti harapannya bisa mendampingi Bapak Ibu breakout room selama kurang lebih 5-10 menit seperti itu. Breakout room kita akan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Kita akan membagi Bapak Ibu ke dalam kelompok kecil yang nantinya Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan apa yang nanti Bapak Ibu mau tanyakan, mau sampaikan atau keluh kesah Bapak Ibu ke kami semuanya seperti itu melalui teman-teman yang perwakilan dari tim penerimaan mahasiswa baru. Di sini sudah ada 4 tim dari kami. Kemudian nanti mungkin Bapak Ibu mereka akan memperkenalkan masing-masing perwakilan dari mana seperti itu. Yang pertama ada Pak Andi, kemudian ada Bu Fitri, kemudian ada Pak Khairul Umam, kemudian ada Bu Nina. Jadi nanti beliau-beliau ini yang selama breakout room nanti akan mendampingi Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh pertanyaan yang ini
mendalam dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan ke rekan-rekan yang mewakili kami seperti itu. Harapannya dengan kita breakout ini Bapak Ibu bisa lepas juga nanti misalnya atau ada hal-hal yang mau disampaikan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Kita akan hitung mundur untuk breakout room-nya. Bapak Ibu akan kami bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil supaya nanti Bapak Ibu bisa didampingi oleh tim kami. Breakout room kita akan mulai, Bapak Ibu sudah ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Kita akan mulai untuk breakout room-nya. Baik. Oke, kita akan hitung mundur Bapak Ibu. Nah, ini semuanya. Oke. Siap, ini sudah kita bagi Bapak Ibu untuk ininya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah semuanya, kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, karena waktunya cukup singkat seperti itu, mungkin masih ada tadi pertanyaan atau sharing dari rekan-rekan tim kami. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum terjawab Bapak Ibu, silakan nanti bisa kami diskusikan setelah ini. Di mute Pak Edi. Baik Bu. Oh baik. Nah terima kasih Bu. Mungkin tadi kalau misalnya ada hal-hal yang belum sempat terjawab atau belum sempat didiskusikan, nanti boleh bisa langsung ditanyakan ke kami semuanya Bapak Ibu, karena memang waktunya cukup singkat seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal lain lagi yang mau ditanyakan, kami berikan waktu sebelum nanti kita akhiri di silaturahmi virtual dengan rekan-rekan Bapak Ibu Guru BK Sekota Bukit Tinggi. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan ke kami. Sekali lagi kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu bisa mengisi survei kuesioner kami melalui Google Form yang tadi linknya kita kirimkan. Nanti juga kita akan kirimkan lagi linknya di bawah melalui chat yang ada di Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada. Kalau tidak ada atau masih misalnya bingung atau belum terjawab, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya baik itu secara pribadi atau bisa nanti menghubungi kami di kontak penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kaltek Riau Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Ini nomor saya Bapak Ibu di 0811 758 0101. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tidak terasa sudah pukul 11.45 menit Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama kegiatan ini berlangsung, selama silaturahmi virtual kita. Harapannya tidak mengurangi esensi kita dan tidak supaya kita nanti juga lebih erat hubungannya seperti itu. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu mewakili manajemen Politeknik Kaltek Riau, Direktur Politeknik Kaltek Riau. Terima kasih juga tadi buat Pak Dadang yang sudah menyampaikan informasinya ke kami semuanya. Sekali lagi terima kasih, kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini seperti itu. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.